berbangga ayah ibumu dengan kalian semuanya. Buat tersenyum ayah ibumu dengan kalian semuanya. Itulah akhlak anak-anak Al-Quran, santri-santri Al-Quran, akhlak anak-anak TPB. Mengingat jasa kedua orang tua, ingat terus jasa kedua orang tua kalian semuanya yang sungguh teramat besar. Jasa ayah ibumu sungguh teramat besar bagi kalian semuanya. Sampai kapanpun kalian tak akan pernah mampu membalasnya. Seberapapun materi yang kau berikan tak sebanding dengan jasa beliau. Bayangkan ayah dari pagi sampai sore hari, terkadang sampai malam hari bekerja mencari nafkah. Beliau banting tulang peras keringat demi kalian semuanya, demi kehidupan kalian semuanya, demi kebahagiaan kalian semuanya. Tenaga ayahmu dicurahkan demi kebahagiaan kalian semuanya. Ayahmu tak pernah mengeluh sama sekali, semuanya korbankan untuk kalian semuanya. Itulah ayah. Hormati beliau. Sebagai santri TPB harus menghormati ayah. Sebagai kepala keluarga, taati beliau, dengar nasihat-nasihat beliau. Jangan kecewakan ayahmu. Itulah santri-santri. Terlebih ibumu dan ibumu. Baginda Rasul menyebut kata ibu sampai 3 kali. Ummuka, thumma ummuka. Baginda Rasul menyebut kata ibu sampai 3 kali, yang menunjukkan betapa besar jasa seorang ibu bagi anak-anaknya. Sungguh teramat besar, sehingga Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibumu. Artinya kebahagiaan kalian semuanya berada di atas ridho ibu. Karena jasa seorang ibu sungguh teramat besar. Bayangkan ibumu mengandungmu 9 bulan di perutnya dengan susah dan payah. Seorang ibu tatkala mengandung anak-anaknya beliau rela bersusah payah. Terkadang diiringi sakit-sakitan, muntah-muntah tiap hari, tiap minggu, terkadang sampai berbulan-bulan. Demi kalian semuanya, demi kesehatan kalian semuanya dalam kandungan seorang ibu. Sungguh jasanya teramat besar. Apalagi tatkala ibumu mengandungmu 9 bulan usianya. Teramat sulit seorang ibu tatkala itu. Berjalan sulit, duduk pun sulit, tidur pun sulit. Ibumu tidak mengeluh sama sekali. Bahkan ibumu di waktu engkau dalam kandungan mengelus perutnya, ya anak, jika engkau lahir jangan sampai engkau berani kepada kedua orang tua. Jadilah anak-anak yang soleh-solehah. Itulah ibumu, jasanya sungguh teramat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan jihad fi sabilillah. Seorang ibu tatkala mengandung anak-anaknya 9 bulan lamanya, di saat-saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala jihad fi sabilillah. Seluruh aktivitas ibu dalam rumah Allah berikan pahala jihad fi sabilillah. Subhanallah, maha murah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saat-saat ibumu melahirkanmu, ya anak-anak. Saat ibumu melahirkan, beliau bertaruhkan nyawanya. Beliau bertaruhkan nyawanya untuk kalian semuanya, untuk kehidupan kalian semuanya, demi keselamatan kalian semuanya. Ibumu bertaruhkan nyawanya. Allahu Akbar. Sungguh jasa yang takkan pernah bisa dibalas dengan apapun juga.
maka sungguh teramat laknat anak yang berani kepada seorang ibu. Laknat Allah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah hidup bahagia, apalagi masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Di waktu kau masih kecil, anak-anakku, ibu merawatmu dengan penuh rasa kasih sayang. Ibu membersihkan kotoran-kotoran dalam badanmu dengan tangan-tangan halusnya, dengan sabar, dengan telaten. Ibu memberikan kasih sayang yang sungguh teramat besar bagi kalian semuanya. Tidak akan pernah habis untuk kalian semuanya. Allahu Akbar. Itulah jasa seorang ibu. Dan untuk itu, sebagai santri TPQ, kalian semuanya wajib menghormati, taat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kalian semua. Malam hari ini, di belakangmu ibumu atau ayahmu, di depanmu ustaz-ustaz dan minta restu kepada beliau. Semuanya balik kanan menghadap ibunya masing-masing. Duduk, semuanya duduk anak-anak. Jongkok, cium tangan ibumu, cium tangan ibumu, cium tangan ibu, cium tangan ibu dan ayahmu. Seraya berkata dalam hati, wahai ibu, wahai ayah, maafkanlah segala dosa-dosaku, maafkanlah segala kelancanganku, maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku yang selama ini sering sekali tidak mendengarkan nasihat-nasihatmu, dan selama ini sering sekali membangkang ketika dinasihati, bahkan terkadang menyakiti hati. Aku mohon maaf, beri maaf. Aku mohon ridho, wahai ibu, wahai ayah, sebab ridho Allah tergantung ridho orang tua, kebencian Allah tergantung kebencian orang tua. Aku mohon doa restumu, wahai ibu, wahai ayah, agar kelak menjadi anak-anak yang kau harapkan, anak-anak yang kau banggakan, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang alim-alimah, anak-anak yang bisa menjunjung tinggi orang tuanya, anak-anak yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dari jurang api neraka, serta anak-anak yang akan bisa menuntun kedua orang tuanya ke surganya Allah dengan syafaat Rahman Al-Quran Karim. Insya Allah doa orang tua Allah kabulkan. Doa walid adalah walad, doa Nabi adalah ummati. Doa orang tua terhadap putra putrinya seperti doa Nabi terhadap umatnya, yang Allah kabulkan. Wahai ibu, wahai ayah, di depan adalah putra putrimu yang dulu kau kandung 9 bulan lamanya di perutmu dengan susah dan payah. Melahirkan dengan perjuanganmu yang luar biasa. Di waktu kecil kau timang-timang dengan harapan kelak jadi anak-anak yang soleh-solehah. Malam hari ini anak-anakmu hatam Quran. Malam hari ini putra-putrimu di wisuda bisa melafalkan kalam Allah yang suci. Tiap-tiap huruf Al-Quranul Karim di situ penuh dengan keberkahan, dan keberkahan ini akan tercurah kepada ayah dan ibu. Insya Allah penuh manfaat besar bagi kedua orang tuanya, terlebih di saat-saat orang tuanya menghadapi sakaratul maut, terlebih di saat-saat kedua orang tuanya menghadapi malakul maut. Karena kita semuanya tahu cepat atau lambat pasti akan meninggal dunia. Cepat atau lambat kita pasti akan berhadapan dengan malaikat Israel. Saat-saat itulah apa yang kita banggakan. Saat-saat sakaratul maut yang sakitnya sungguh teramat sakit. 70 kali sakit dihantam pedang dijadikan satu. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menolong? Di saat-saat itu yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah,
saat-saat yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Siapa yang bisa menolong dan ditunggu-tunggu ibu, ayah? Ketahuilah bahwasanya saat-saat itulah putra putri inilah yang akan menolong, yang akan membacakan kalamullah, yang akan melafalkan kalamullah di samping kanan kirimu, sehingga tatkala malakul maut mencabut nyawa dengan pelan, lembut, tanpa terasa sakit sama sekali. Subhanallah, barokah Quran, karamah Al-Quranul Karim, syafaat Al-Quranul Karim, husnul khotimah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, wahai ibu, wahai ayah, insya Allah ruhmu akan dijemput oleh baginda Rasul bersama-sama Rasulullah di alam sana. Allahu Akbar, nikmat luar biasa. Di hari akhir nanti, wahai ibu, wahai ayah, insya Allah anak-anak inilah yang akan menyelamatkan dari jurang neraka dan juga yang akan menuntunmu ke surganya Allah, kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Semuanya berdiri anak, semuanya berdiri. Peluk ibumu jangan dilepas. Peluk ibumu jangan dilepas. Peluk ibumu jangan dilepas. Wahai ibu, wahai ayah, aku berjanji mulai saat ini akan menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mengharapkan, anak-anak yang bisa menjadi